Salam kepada semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia menyertai semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkongsikan renungan ringkas pada kesempatan ini. Kesempatan dan keberhasilan. Dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 17. Amsal pasal 29 ayat 17 mengatakan, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Sebagai ahli keluarga dan sebagai ibu bapa, ilham Tuhan ini senantiasa menjadi dorongan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat dan memilih pegangan yang baik untuk terus membangunkan kehidupan iman, kepercayaan dalam apa jua situasi yang dihadapi. Ketenteraman dan kesukacitaan adalah hal yang kita harapkan dan nikmati sebagai hasil dari apa yang telah kita lakukan. Dari sudut ibu bapa, tentulah kita mengharapkan hasil sedemikian dari anak-anak kita. Sebagai anak, kita dapat memahami inilah harapan orang tua kepada diri kita. Tetapi hal ini tidak dapat dipisahkan dari hal usaha mendidik. Pengorbanan mendidik anak adalah satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan atau dilepaskan agar ketenteraman dan sukacita benar-benar datang sebagai berkat kepada kita. Kita ambil contoh dari Alkitab sebagai rujukan kepada kita. Terenungkan perihal tentang ibu Musa, Yokebed. Peristiwa sebelumnya, Musa dibuang ke sungai, namun akhirnya diambil oleh putri Firaun dan dijadikan anak angkatnya. Kakak Musa, Miriam, dengan berani mengajukan ibunya sebagai pengasuh Musa. Dengan demikian, ibu Musa dapat mengasuhnya dengan hati yang tenang. Tetapi Yokebed tahu bahwa setelah menjadi dewasa, Musa harus dikembalikan kepada putri Firaun untuk menjalani kehidupan di istana. Yokebed tidak dapat mempertahankan agar Musa tetap berada di sampingnya. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa ibu Musa, Yokebed ini pastinya memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk membesarkan anaknya dan membangunkan imannya. Sebab itu dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 hingga 26, Ibrani pasal 11 ayat 24 hingga 26 mengatakan, "Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah." Sebagai ibu bapa, anak-anak kita sampai waktunya akan tiba bagi mereka akan meninggalkan orang tua. Ada yang pergi bersekolah ataupun bekerja di dalam masyarakat. Sedangkan situasi masyarakat dan sekolah pada masa sekarang ini sungguh-sungguh beraneka ragam. Banyak sekali kesenangan dan dosa, sama seperti di istana Firaun. Hendaklah bagi kita para ibu orang tua yang menyadari hal ini. Jadi kita peganglah baik-baik kesempatan sewaktu anak masih di samping kita. Biarlah
mempersiapkan mereka untuk melawan bujukan dosa. Mungkin masa pandemik yang masih bergelora ini masih menjadi ruang dan kesempatan berdampingan dengan ahli keluarga kita untuk mengusahakan pembangunan dan pembentukan iman seperti yang dilakukan Ibu Musa Yakobit. Dengan demikian pasti anak-anak ataupun generasi muda kita dapat dibantu seperti Musa. Setelah dewasa mereka tidak akan terpikat oleh kesenangan dunia, tetapi lebih senang melayani Tuhan Yesus di dalam gereja. Tuhan memberi pesanan ilhamnya melalui ilhamnya dalam Alkitab. Amsal pasal 22 ayat 6. Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Melihat kepada keseluruhan hidup Musa, ketenteraman dan kesukacitaan dalam Tuhan kepada orang tua Musa terpenuhi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.